Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kebaktian doa pada hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan melalui Mazmur 42 ayat 8 dan ke-9 mengatakan demikian. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Biarlah segala pujian kita boleh naikkan kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Manis ku dengar, biarlah menjadi kerinduan kita untuk boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Nya. Dengan segenap hati kita akan bernyanyi dan bermazmur bagi-Nya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Kita nyanyikan sekali lagi, aku hendak bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah dari mulut bibir kami senantiasa boleh memuji dan mengagungkan Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah,
kami pujikan, kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jikalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Untuk itulah kami boleh mengagungkan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena penyelamatan-Mu atas hidup kami, dari lubang kubur, dari kehinaan dosa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kalau hari ini kami ada kembali di hadapan-Mu, semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Tuhan sudah memimpin kami kepada satu kehidupan yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan sudah rancangkan. Kalau kami boleh melewati hari demi hari, kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Sekalipun ada kegagalan, ada saat-saat di mana kami berada di titik yang lemah, kami tidak berdaya, dan kami membutuhkan Engkau. Engkau dengan tangan kasih-Mu datang dan mengulurkannya kepada kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Kau memeluk kami, untuk kami boleh mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini biarlah menjadi malam di mana kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Melalui tutur kata kami, lidah bibir kami, hati kami yang terdalam. Sehingga puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan yang akan menerima sembah syukur dan pujian kami. Melalui firman Tuhan yang akan kami baca, puji-pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan mengokohkan kepercayaan kami, mengokohkan iman kami kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang berkata kepada kami, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menyadari bahwa kalau kami ada saat ini, semuanya Tuhan karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, karena kasih-Mu, biarlah kita boleh berterima kasih untuk kasih yang begitu besar. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, biarlah menjadi pujian yang boleh kita bawa kepada Tuhan, mengingat cinta kasih-Nya yang besar kepada kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu
ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan, hanya anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupanku. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami boleh datang dengan penuh kerendahan hati. Kami membutuhkan Tuhan di saat-saat ini di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan datang di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dari tempat yang maha tinggi menjenguk setiap hati kami, supaya kami boleh dilayakan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita segera akan memasuki bulan Agustus, di mana mengingatkan kembali kita pernah berjuang untuk bangsa ini yang telah didahului oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, demi sebuah negara berdiri dengan baik. Dan kalau hari ini negara kita boleh tetap berdiri, kita yakin dan percaya semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk bangsa kita. Mari kita bersyukur untuk semua yang boleh kita nikmati melalui bangsa ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita juga mendoakan pemerintah kita, presiden beserta jajarannya, sampai dengan yang berada di pelosok-pelosok sekalipun. Kita berdoa untuk PR dari bangsa ini yang masih begitu banyak. Ada secara khusus untuk penanganan COVID-19 yang sampai hari ini masih terus dilakukan penelitian. Kita juga berdoa supaya ada lebih banyak lagi anak-anak bangsa yang boleh berkarya bagi bangsa ini. Mari kita membuka suara kita. Kita juga berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan. Ada begitu banyak orang yang tidak memperhatikan bangsa ini, bahkan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri, lebih dari apapun. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita bawa mereka ke dalam doa-doa kita. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami berseru bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan bangsa ini setelah sekian tahun Tuhan, para pendahulu kami, para pahlawan kami, sudah membuat kemerdekaan bagi bangsa kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sampai dengan hari ini. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi pemerintah kami.
Ada begitu banyak PR yang masih harus diselesaikan ya Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh mengalami kemajuan di masa yang akan datang. Kami terus mendoakan Tuhan sebagai rakyat, sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara kami. Kami boleh berkarya, berbuat sesuatu, bukan hanya menanyakan apa yang mereka berikan kepada kami, tetapi sungguh Tuhan kami boleh melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Kalau para pendahulu kami sudah membuat sebuah pertarungan ya Tuhan, pertaruhan hidup mereka untuk menjadikan bangsa ini besar, biarlah kami yang tinggal melanjutkan, tidak membuat kekacauan, tetapi boleh mengisi keberadaan bangsa kami dengan hal-hal yang berguna. Kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari presiden sampai dengan jajaran yang ada di daerah-daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikanlah hikmat bijaksana, berikanlah kekuatan kemampuan, berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga biarlah kiranya Engkau menolong Tuhan. Mereka bukan hanya mementingkan diri mereka sendiri, tetapi mereka boleh mementingkan kepentingan rakyat banyak. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan bangsa kami, orang-orang yang saat ini tengah berjuang untuk mencari vaksin dari COVID-19. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berikanlah mereka kemampuan, kecemerlangan, sehingga mereka dapat menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Kami serahkan para dokter Tuhan, kiranya juga memberkati mereka. Kami serahkan Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menolong sehingga para dokter juga boleh diberikan hikmat bijaksana, kemampuan, kekuatan kesehatan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami dan juga para dokter yang tengah berjuang saat ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang berikutnya mari kita juga bersama-sama berdoa bagi jemaat kita. Jemaat-jemaat kita yang dalam kondisi lemah tubuh, kita berdoa bagi Papa daripada Bu Feni yang pasca operasi kemarin. Mari kita serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan menolong proses pemulihannya. Kita juga berdoa bagi istri dari Pendeta Heri yang masih terus dalam proses kemo. Kita juga berdoa bagi saudari Cynthia dalam pengobatan herbal dan biarlah Tuhan juga memberkati. Dan bagi penginjil Ike yang dalam mempersiapkan proses kelahiran pada bulan Agustus yang akan datang, kita menyerahkan kiranya Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan melalui kelahiran yang dinantikan ini, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan bagi keluarga Bu Ike. Kita juga doakan untuk kesehatan kekuatannya sampai hari melahirkannya nanti. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, saat ini kami juga bersama-sama bersatu hati berdoa bagi gereja kami. Kami terus mendoakan gereja kami Tuhan, di dalam segala pelayanan yang dilakukan. Kami terus memikirkan Tuhan bagaimana pelayanan yang akan dilanjutkan di era new normal ini. Tuhan kiranya memberi kami hikmat bijaksana, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang kami tahu Tuhan belum berakhir dan kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami belajar terus mempersiapkan diri dalam pelayanan-pelayanan kami dengan baik. Kiranya tangan Tuhan yang murah memberkati gereja kami, menolong para hamba Tuhan dalam mempersiapkan diri untuk dapat melakukan pelayanan-pelayanan dengan baik, memberikan materi-materi yang baik bagi jemaat Tuhan, dan juga memikirkan bagaimana jemaat dapat terus terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan di masa yang akan datang ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat kami. Tuhan kiranya terus berikan kekuatan kemampuan, hikmat bijaksana, sehingga kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam masa pandemi ini, sekalipun masih berada di rumah masing-masing, iman kami boleh terus bertumbuh. Kecintaan kami terhadap Tuhan dan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan terus bertumbuh ya Tuhan. Sehingga kami mengalami pertumbuhan secara pribadi, semakin dekat dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berdoa untuk jemaat kami dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi.
Kiranya Tuhan turut bekerja dan campur tangan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan yang ada. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang saat ini Tuhan dalam kondisi lemah tubuh. Kami berdoa untuk Papa daripada penginjil Feni yang kemarin baru melaksanakan operasi. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk kesehatan pasca operasi. Kiranya Tuhan memulihkan dan menguatkan. Kiranya Tuhan juga menolong segala obat yang dipakai dengan jamahan tangan kasih-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan bagi Papa dari Bu Feni. Kami juga berdoa Tuhan bagi istri Bapak Pendeta Heri yang masih dalam proses kemo. Tuhan, kiranya Engkau juga turut bekerja dan campur tangan. Menolong sehingga proses kemo dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lebih daripada itu Tuhan, kiranya dengan jamahan tangan kasih-Mu boleh mengangkat sakit penyakitnya. Kami serahkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga mereka dalam pergumulan yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudari Cynthia yang terus masih melaksanakan pengobatan secara herbal. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Melalui ini semua Tuhan boleh dipakai bagi kesembuhan anak-Mu. Kami juga mengingat Tuhan untuk Ibu Penginjil Ike yang dalam masa-masa penantian untuk melahirkan. Kami terus menyerahkan untuk kesehatan kekuatannya. Kiranya Tuhan menolong sehingga sampai dengan bayi ini nanti boleh dilahirkan. Tuhan memberkati. Tuhan menolong sampai dengan proses itu berlangsung. Tidak ada hal-hal yang terjadi ya Tuhan. Tetapi tangan Tuhan yang murah terus memberkati dan melindungi. Kami berdoa untuk Bu Ike dan juga Pak Andi. Kiranya melalui kehadiran anak ini, kiranya Tuhan tambahkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk mereka satu persatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang lain Tuhan, jemaat kami yang lansia. Mereka yang saat ini juga dalam kondisi kelemahan tubuh karena usia. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam kelemahan tubuh tidak membuat mereka semakin lemah. Tapi boleh bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Kerinduan-kerinduan mereka untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Juga anggota keluarga yang boleh mendampingi. Tuhan berikan sukacita dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Ini seru doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini kita juga bersama-sama berdoa bagi SKKK. Kita terus menyerahkan, kiranya Tuhan memberkati SKKK dalam kemajuan-kemajuannya dan juga proses belajar online. Mari kita bersama-sama berdoa juga untuk anak-anak kita yang studi online di rumah dari berbagai tingkatan. Kita mendoakan kiranya Tuhan memberkati. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang ada sekolah di luar kota, di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus juga bagi mereka yang tengah menghadapi ujian untuk akhir semester ini, biarlah mereka juga boleh berhasil dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami juga mengingat Tuhan untuk SKKK. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati sekolah kami. Sekalipun Tuhan saat ini di masa yang sulit, karena pandemi COVID ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi kami bersyukur Tuhan, dengan adanya pembelajaran secara online, Tuhan kiranya memberkati para guru dalam persiapan-persiapan materi. Kiranya Tuhan juga menolong setiap alat yang digunakan. Tuhan turut bekerja dan campur tangan memberkati. Sehingga alat-alat ini tidak menghambat ya Tuhan untuk proses belajar mengajar secara online. Tuhan juga berkati kecemerlangan bagi anak-anak dalam menerima proses belajar secara online. Tuhan juga berkati untuk kesehatan kekuatan mereka, kesabaran orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar secara online. Dan juga guru-guru kiranya Tuhan memberkati kesehatan kekuatan serta pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga saat ini Tuhan berdoa bagi anak-anak kami yang secara umum dalam berbagai tingkatan mereka studi secara online. Kami tahu Tuhan tidak mudah, ada berbagai kendala, baik itu dari sisi psikis mereka ya Tuhan, maupun alat-alat yang digunakan. Tuhan, kami saat ini berdoa menyerahkan, kiranya Engkau turut bekerja dan campur tangan. Melalui semuanya ini Tuhan, anak-anak kami tetap dapat belajar dengan baik. Mereka dapat memberikan hasil yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan melaluinya. Kami mengingat anak-anak kami yang tengah menghadapi ujian akhir semester, mereka yang kuliah. Tuhan kiranya memberkati mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota. Kiranya mereka dapat menyelesaikan semester ini dengan baik ya Tuhan. Ujian-ujian dapat dikerjakan dengan baik. Tuhan yang kiranya turut bekerja dan campur tangan. Anak-anak kami yang saat ini berada di
luar kota karena bekerja, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang kiranya turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, sekarang kepada kita sekalian diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kita rasakan begitu berat menekan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengakui ketidakmampuan kita, mengakui usaha-usaha yang kita lakukan sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, berdoa memohon ampun, berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita, dan biarlah kita juga berdoa bahwa kita membutuhkan Tuhan ketika pergumulan-pergumulan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita dengan senyap kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, inilah jemaat-Mu, anak-anak-Mu dalam pergumulan yang tengah mereka hadapi. Ada kalanya mereka menghadapi kelemahan yang amat sangat, sampai tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan lakukan. Ada kalanya ketika masalah itu hadir Tuhan, kami tidak melihat keberadaan Tuhan, dan kami mencoba dengan usaha-usaha kami sendiri untuk keluar dari kerumitan yang kami alami. Namun sekali lagi Tuhan, kami gagal melakukan semuanya itu. Biarlah pada malam hari ini dengan penuh kerendahan hati, mereka yang sudah datang kepada Tuhan, membawa doa-doa pergumulan mereka. Kami tidak tahu Tuhan, mungkin mereka bergumul secara pribadi dengan diri mereka sendiri. Mereka bergumul karena anak-anak mereka. Mereka bergumul karena keluarga, usaha-usaha pekerjaan yang mengalami penurunan, bergumul dengan relasi. Tuhan, saat ini kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah kami boleh diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan kasih-Mu. Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami boleh bangkit dari apa yang kami alami. Kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dengan penuh keyakinan kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Tetapi di saat-saat badai itu bergelora di dalam kehidupan kami, kami boleh tetap melihat tangan Tuhan yang murah. Kami boleh memegang tangan Tuhan dengan erat. Dan bersama dengan Tuhan, kami boleh terbang tinggi mengatasi setiap badai kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan ketenangan di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami. Engkau mengeluarkan kami dari kesesakan. Dan kami tidak sendiri. Lingkupiku kiranya menjadi doa kami. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku
Mazmur nomor 40 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Biar firman ini sekali lagi boleh menguatkan kita, bahwa di saat badai bergelora, apapun yang terjadi, Tuhan menguatkan dan menolong kita untuk boleh melangkah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ketenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kekuatan yang Tuhan janjikan kepada kami. Bahwa jika kami lemah, kami boleh menjadi kuat. Karena kami boleh memandang kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita adalah tarikan yang membuat hidup kita yang berdosa datang mendekat kepadanya. Anugerah itulah yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Bagaimana Allah bekerja melalui anugerahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak memerisai kita dengan dari serangan-serangan keinginan daging kemanusiaan kita yang lemah, dan juga dari bujuk rayu iblis. Tidak juga melindungi kita dari berbagai kesulitan karena temperamen dan kondisi psikologis diri kita sendiri. Tetapi ada kalanya Dia membiarkan kita dikejutkan oleh semua keadaan yang terjadi di sekeliling kita, supaya kita menyadari ketidaklayakan kita, menyadari keterbatasan kita, menyadari ketidakmampuan kita, dan membuat kita berpegangan erat kepadanya. Saudara, ini adalah alasan terdalam mengapa Allah mengizinkan kehidupan kita di dalam kesusahan. Mungkin ada kebingungan yang susul menyusul dalam kehidupan kita. Allah ingin memastikan bahwa kita berpegangan erat kepada kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa kasih karunia ini tidak ada hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sesungguhnya kasih karunia inilah yang boleh mendasari kita. Membuat kita mengenal Allah, membuat kita melihat Dia yang tidak terbatas itu, dan membuat kita ingin berpegangan kepadanya, karena kita boleh percaya akan kuasa-Nya yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Saudara, kita memberi begitu banyak paparan bahwa Allah kita adalah batu karang yang kokoh, tempat pertahanan yang kuat, dan tempat perlindungan, serta tempat pertolongan bagi mereka yang lemah, baik secara mental maupun moral. Allah meluangkan waktunya untuk peduli dengan kita, dengan semuanya itu. Dia tidak mengizinkan kita untuk mencari jalan kita sendiri. Kenapa Dia tidak mengizinkan kita mencari dengan cara kita sendiri, mengandalkan usaha-usaha kita sendiri? Saudara, karena ketika kita mencari jalan, maka kemudian datang seseorang yang menawarkan, mengulurkan tangan, kita merasa itulah pertolongan Tuhan.
Kita merasa seolah-olah itulah yang nyata. Kemudian kita menyambut uluran tangan itu. Kita menjadi nyaman. Dan apa yang terjadi kemudian? Bahwa kita menolak uluran tangan Tuhan. Tetapi ketika kita kedapatan berada di dalam tempat yang gelap, ruangan yang gelap dari sisi diri kita, mungkin itu adalah keberdosaan kita, kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia biasa, ketidakberdayaan dan ketidaksanggupan kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Dengan badai yang bertiup begitu kuat. Sementara kekuatan kita mulai lemah, mulai menurun. Kita berada dalam satu ruangan yang gelap dan terpojok. Tidak tahu harus melakukan apa. Di saat itulah Tuhan mengulurkan pertolongannya. Marilah kita boleh menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena itu adalah bagian dari kasih Allah, bagian dari kemurahan Allah yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Allah ingin kita merasa bahwa perjalanan hidup kita yang berat dan membingungkan, supaya kita belajar mengandalkan Dia dengan penuh rasa syukur. Itulah sebabnya Dia mengambil langkah membawa kita keluar dari kepercayaan diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri, dan supaya kita mempercayai Dia dan belajar menantikan Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan sebagaimana dikatakan, jika aku kuat, jika aku lemah, maka aku kuat. Itu karena sungguh-sungguh kita boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Biar firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, jika aku lemah maka aku kuat, senantiasa menolong kita untuk mengingat bahwa bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, bukan dengan usaha-usaha kita sendiri, kita boleh keluar dari setiap situasi yang rumit. Tetapi karena ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, dan kita mencoba membiarkan Tuhan bekerja melaluinya. Biarlah menjadi doa setiap kita, Tuhan, inilah kekuatan dan kelemahanku, dan inilah situasi yang aku hadapi. Kiranya semuanya itu membawaku dekat kepadamu. Mari dengan penuh kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan. Memohon ampun, jikalau selama ini mungkin dengan pergumulan kehidupan yang kita jalani, kita berusaha mengandalkan diri kita sendiri. Dan malam hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jika aku lemah, maka aku kuat. Karena aku tahu aku boleh bersandar kepada Tuhan dan kekuatannya. Melalui kebaktian doa yang boleh kami adakan ya Bapa, sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami membutuhkan kenyamanan di dalam Tuhan. Pada saat-saat kami menghadapi kesulitan kehidupan kami, pada saat-saat kami harus menatap dunia di sekeliling kami ya Tuhan, menatap dengan penuh kepercayaan diri. Biarlah itu bukan karena kekuatan diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan jikalau selama ini kami melakukan hal itu. Kami terlalu berbangga diri, kami terlalu mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Sehingga seolah-olah semua yang kami kerjakan lakukan, semua keberhasilan adalah karena usaha-usaha yang kami lakukan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, tatkala kami melihat kembali kepada firman-Mu, jika aku lemah, itu berarti aku membutuhkan pertolongan-Mu. Itu berarti dengan segala daya upaya sendiri pun kami tidak sanggup. Kami boleh kuat, aku boleh kuat, karena kami boleh melihat tangan Tuhan yang terulur. Kami boleh menyambut tangan Tuhan yang terulur. Dan kami boleh dimenangkan
melewati badai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan boleh berdoa pada malam hari ini. Dan kami terus diingatkan untuk kami bersandar kepada Tuhan dalam hari-hari ke depan, dalam pergumulan-pergumulan, dalam situasi-situasi yang terkuat sekalipun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Firman Tuhan berkata, Roh-Nya bersama dengan kita. Marilah kita senantiasa boleh melangkah, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan kedamaian. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita meneduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah ibadah doa kita pada hari ini. Kiranya kita ketika melewati jalanan yang berliku dan membingungkan, tetapi dengan keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Ada janji Tuhan yang boleh menjadi pegangan hidup kita. Kiranya kita boleh tetap semangat, tetap sehat, stay at home, dan boleh tetap menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.